Gary, berani kau menyentuh putriku? Akan kurobek-robek tubuhmu. Aku suka kemarahanmu. Aku suka. Jangan lupa besok jam 2. Jangan terlambat, oke? Terlambat artinya putrimu untukku dan anak buahku. Iwan melihat ponselnya dengan geram. Genggamannya pada benda pipi itu kian mengerat hingga jemarinya memerah dan buku-buku tangannya memutih. Brak, kurang ngajar. Akan aku bunuh kau, Gary. Wajah Iwan berubah seperti monster. Warna kulitnya yang coklat menjadi merah kehitaman. Liurnya terpercik dari mulutnya yang berteriak. Rambutnya jatuh menutupi matanya yang telah bersalut merah. Tok tok tok. Pak, buka pintunya, Pak. Iwan tidak mengajukan panggilan putranya dari luar kamar hotel. Sambil mencengkram kusen jendela, ia menatap keluar. Sosoknya kini tidak ubahnya seperti manusia serigala yang siap menyerang lawannya dengan gigi-gigi yang terlihat berjejer dan mengerat. Aku akan mengulitimu hidup-hidup kalau kau berani menyentuh putriku, Gary. Denmark. Erik baru saja tiba di bandara. Ketika ponselnya berdering, sambil berjalan cepat menuju mobil sewaan yang sudah disiapkan Dev untuknya, dia menerima panggilan itu. Siapa ini? Saut Erik menjawab teleponnya. Nadanya terdengar dingin dan datar. Erik, ini aku, Xianli. Langkah cepat Erik seketika berhenti. Dia bergeming menunggu wanita itu lanjut berbicara. Erik, katakan kepadaku, apa kau sungguh akan membatalkan pertunangan kita? Apa kau melakukan itu pada ibumu karena kau tidak mau menikah denganku? Karena kau dan Riana kalian berdua akan rujuk? Di mana putraku? Tanya Erik tegas. Tidak menjawab pertanyaan Xianli. Kembalikan putriku, jangan tunggu aku melakukan sesuatu yang membuatmu menyesal, Lily. Kecaman Erik sejenak membuat Xianli terdiam selama beberapa saat. Wanita itu melihat keluar jendela kamar sederhana yang dia tempati, yang menyuguhkan pemandangan alam luar biasa. Jadi, kau yang mengambil ibuku? Terka Xianli. Kembalikan putraku dan aku akan melupakan kejadian ini. Xianli menarik napas dalam-dalam. Ia kemudian mendengus dan mengangguk. Melupakan? Aku tidak mempercayaimu, Erik. Kau ingin bertemu anak dan istrimu, kan? Oke, akan aku kabulkan. Datang ke alamat yang akan aku kirimkan ke ponselmu dan orangku akan menjemputmu. Ingat, jangan membawa orang lain. Kalau aku tahu ada orang lain bersamamu selamanya, kau tidak akan pernah bertemu anak kesayanganmu itu lagi. Soal ibuku, aku serahkan dia kepadamu. Lagi pula, dia bukan ibu yang aku inginkan. Aku mau punya ibu seperti dia. Bye, Erik. Mata Erik melebar. Halo, Xianli? Lily, halo? Teriakan Erik hanya bisa menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ponselnya telah redup dan menjadi gelap. Xianli telah menutup teleponnya. Tangan laki-laki itu terkepal, darahnya mengalir cepat ke kepala hingga wajahnya kian memerah. Perkiraannya ternyata tidak salah. Xianli dibalik penculikan putranya dan Riana. Erik segera membuka pesan yang masuk ke ponselnya. Gary, Xianli, kurang ajar. Geram Erik dengan gigi-gigi erat terkatuk. Lelaki itu kembali melangkah menuju mobilnya. Tidak lama mobil itu pun meluncur cepat meninggalkan ibu kota Denmark. Halo Dev, Xianli. Dia yang menculik Evan dan Riana. Dia menyuruhku ke CG. Sekarang aku dalam perjalanan ke sana. Pakai Harley de Royal dan susul aku ke sini. Titah Erik saat Dev menerima panggilannya. Lalu bagaimana dengan ibunya Xianli? Tanya Dev dari dalam mobil. Dia melihat ke arah rumah berdinding kayu yang berada
beberapa meter di depannya. Kembalikan dia setelah aku membebaskan Anna dan Evan. Baiklah. Dan Erik, kita harus cepat menyelamatkan Anna. Dia tidak membawa obatnya, menurut psikiater Anna. Dari hasil rekam medisnya beberapa hari lalu, gangguan kecemasan Anna tambah parah. Akan berbahaya kalau dia mendapat stimulasi terus-menerus. Gangguan kecemasannya makin parah. Dia bisa saja pingsan, sesak napas, atau mual berkepanjangan kalau traumanya itu kembali. Karena itu kita harus cepat menemukannya. Mata Erik melebar, matanya berkedipan. Informasi yang diberikan Dev membuat jantungnya berdetak cepat. Pingsan, mual, tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi sesak napas? Tidak, jangan, itu tidak boleh terjadi. Kepanikan dan ketakutan luar biasa mulai menguasai hati Erik. Semua kemungkinan negatif membayangi pikirannya. Dia tidak ingin kehilangan Rihanna. Tidak untuk kali ini. Erik, aku sudah menelepon Dylan. Dia juga tahu soal itu dan anak buahnya sudah membawa obat. Jangan khawatir, cepatlah ke sana. Kita akan bertemu 2 jam lagi. Oke, terima kasih, ucap Erik tergagap. Tatapannya kosong. Ia tidak terlalu mendengar ucapan Dev. Pikirannya sudah tidak lagi berada dalam pembicaraan itu. Dev yang mendengar nada suara Erik mendesah berat. Ia bisa menduga bahwa Erik saat ini sedang syok. Erik, fokus, jangan memikirkan yang negatif dulu, oke? Karena akan baik-baik saja, seru mantan asisten Erik itu di telepon. Erik mengangguk lemah, air matanya sudah berancang-ancang untuk keluar. Rihanna, memikirkan terjadi sesuatu yang buruk pada wanita itu saja, dadanya terasa sesak. Erik, sadarlah teman. Terdengar lagi bentakan Dev di speaker ponselnya. Sungguh, bila melihat kondisi lelaki itu saat ini, tidak ada yang akan menduga bahwa dia adalah Erik Jenkins yang sama, yang memimpin The Royal Group dengan tangan besi dan tidak memiliki belas kasihan kepada siapapun. Erik, sadarlah sialan. Erik menatap ponsel yang ia pegang di atas pangkuannya. Perlahan lelaki itu menaruh kembali benda pipi itu ke telinganya dan menghapus bulir yang mulai meluncur. Dev, bawa dokter George bersamamu. Erik mengakhiri pembicaraannya dengan Dev. Sahabatnya itu benar. Saat ini dia tidak boleh lemah. Dia harus fokus menyelamatkan Ariana. Anna, tolong tunggu aku. Kamu harus baik-baik saja. Lirik Erik seraya memejamkan matanya. Aku dengar kau bersikeras ingin bertemu denganku, manis, sampai kau tidak mau makan. Rihanna mengangkat matanya yang sudah terlihat sayu. Wajah cantiknya berpoles tebu. Lingkaran hitam menghias bawah matanya dan bibirnya sedikit membengkak karena terlalu banyak ia gigit sendiri demi membuat dirinya tetap terjaga. Lihatlah tubuhmu. Kenapa menyiksa diri sendiri? Kau harusnya berterima kasih pada kami karena masih memberimu makan. Di luar sana untuk mendapat 1 roti saja, mereka rela membunuh. Sambung lelaki itu seraya menggerak-gerakkan roti kering di tangannya yang dia ambil dari piring stainless di depan Ariana. Kau, apa sebenarnya maumu? Siapa kau? Tanya Rihanna dengan napas terengah. Tubuh wanita itu terlihat lemah, bahkan untuk duduk pun ia menggunakan jerami untuk bersandar. Alis lelaki itu terangkat. Dia membuang roti di tangannya, lalu berdiri dan menyempilkan kedua tangannya di saku celana. Mauku? Tidak ada. Hanya saja ayahmu punya sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Itu saja. Jawab lelaki enteng. Ia mengangkat tangannya dan seseorang bawahannya menyelipkan cerutu di antara jemarinya. Ayahku? Aku tidak punya ayah. Dia meninggal saat aku... benar. Kau belum tahu. Lelaki itu mendekat lalu mencondongkan tubuh atasnya ke depan dan menatap mata sayu Rihanna.
Ayahmu, dia masih hidup. Hanya saja, dia seorang pengecut, karena itu dia meninggalkan kalian. Alis Riana berkerut. Apa maksudnya? Itu tidak mungkin. Aku melihat sendiri waktu peti papa dimasukkan ke liang lahat. Bagaimana mungkin papa masih hidup? Ya, memang sudah susah dipercaya. Tapi percayalah, kau dan keluarga besar Santosa menguburkan peti kosong. Aku sudah membuktikannya. Retina Riana bergerak cepat. Matanya mulai berarak kabut. Ia memandang lelaki bermata sipit itu. Tidak percaya. Itu sangat tidak mungkin. Ayahmu akan datang ke sini sebentar lagi. Sepertinya dia lebih menyayangimu. Dulu waktu ibumu meninggal, dia tidak muncul. Tapi begitu kau di tanganku, dia langsung menghubungiku. Bersyukurlah, setidaknya ayahmu menyayangimu. Tapi sayang, reuni ini juga akan menjadi pertemuan kalian yang terakhir. Suara tawa lelaki itu memenuhi gudang yang penuh dengan kotak kayu dan jerami itu. Riana menggeleng. Ia tidak percaya itu. Bulir bening hangat menetes. Air mata bahagia sekaligus kemarahan dan kesedihan. Karena kematian lelaki itu, ibunya, ia, dan adiknya yang saat itu masih kecil diusir keluar dari rumah mereka, dan ibunya difitnah sebagai istri simpanan. Berulang kali mereka diusir dari rumah kontrakan karena pemilik kontrakan terhasut oleh fitnah yang mengatakan ibunya suka merebut suami orang. Sakit, sungguh sakit bila mengingat hal itu. Dulu ia membenci ayahnya karena membuat nama ibunya buruk. Ia berharap lelaki itu bangkit dari kubur dan mengatakan kalau itu tidak benar. Tapi sekarang dia sangat berharap kalau orang ini berbohong kepadanya. Ayahnya sudah mati. Iya, mati. Kau, siapa kau? Kenapa kau berbohong padaku? Seperti ini, apa untungnya bagimu? Dengan sisa kekuatannya, Riana memekik, menolak informasi yang ia terima. Hei, jangan berteriak. Hemat tenagamu, manis. Hai, aku paham. Kamu pasti kaget, bukan? Aku juga begitu. Aku kira ayahmu memang sudah mati dan tidak akan menyulitkanku lagi. Tapi ternyata dia memberikan sahamnya kepada Erik. Ngomong-ngomong soal Erik, ayahnya pintar juga. Ayahnya sengaja menjebakmu agar bisa bersama putranya supaya bisa mendapatkan saham ayahmu di The Royal. Tapi Erik membuangmu karena tidak tahu maksud ayahnya. Ia tidak tahu kalau kau adalah putrinya Iwan dan kembali pada putriku. Begitu tahu kau adalah putri Iwan, dia kembali mengejarmu. Luar biasa. Manis, apa pria seperti itu layak dijadikan suami? Dia mengejar wanita hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, demi kekuasaan. Lelaki itu memegang dagunya layaknya berpikir, tapi kemudian matanya melirik pada Riana. Dia menyeringai ketika melihat warna muka Riana yang mulai berubah. Itu tidak mungkin, Erik bukan orang seperti itu. Lelaki itu tertawa dan menatap Riana seakan wanita itu berkata sesuatu yang lucu. Anak, kau terlalu polos. Memang ketampanan Erik bisa menghipnotis wanita. Aku sebenarnya tidak ingin bercerita kepadamu. Tapi melihat seperti ini, lelaki itu menunjuk Riana dan menarik turunkan telunjuk di hadapan wanita itu. Aku jadi tergerak. Aku akan berbaik hati padamu dan menceritakan semuanya. Riana mengeratkan giginya, hatinya antara siap dan tidak untuk mendengarkan lelaki itu. Entahlah, saat ini jantungnya sudah berdegup tidak karuan. Takut bila yang dikatakan laki-laki itu akan menghancurkan semua fantasinya tentang Erik dan putranya. Aku tidak mau mendengarnya. Riana membuang mukanya. Hatinya berkeras untuk tidak mendengar perkataan lelaki itu. Manis, apa kau mau hidup dalam kebohongan selamanya? Ayolah, aku tahu kau bagaimana. Kau sangat benci kebohongan, bukan? Sama, aku juga. Karena itu aku sengaja membawamu ke sini supaya ayahmu tidak terus-terusan berbohong kepadamu bahwa dia sudah mati. Kau mau aku mempercayaimu? Aku tidak akan mempercayainya. Gary mengedikan bahu. Lelaki itu mendudukkan bokongnya di kursi
yang dibawakan salah satu anak buahnya. Dia memangku kakinya dan memandang remeh Riana.